Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum yang berasal dari Tuban. Saya menolak tentang RUU larangan minuman beralkohol karena di Tuban sendiri toa itu juga beralkohol. Namun toa sendiri itu adalah budaya dari warga Tuban. Budaya sendiri itu sudah melekat dari nenek moyang warga sekitar, dan para santri itu juga menggunakan toa sebagai budayanya karena di situ toa itu murah dan bisa dijadikan sebuah keilmuan, dan juga toa sendiri itu mempunyai khasiat yaitu bisa menyembuhkan sakit perut dan bisa menyembuhkan penyakit lainnya. Dan untuk teman-teman, marilah dukung penolakan RUU tentang larangan minuman beralkohol. Terima kasih. Nama saya Kanjul. Saya menolak tentang pelarangan yang tidak memperbolehkan untuk minuman beralkohol. Karena kenapa? Seharusnya minuman beralkohol itu bukan dilarang, namun dibatasi penggunaannya. Karena pelarangan tersebut akan mempengaruhi tentang ekonomi masyarakat kecil, seperti orang-orang yang memproduksi tua untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nama saya Samir dari Fakultas Hukum Veteran Jawa Timur. Saya setuju dengan RUU penolakan tentang miras, asalkan itu bukan sebuah penolakan, tapi adalah sebuah pembatasan. Yang dimaksudkan pembatasan adalah contohnya seperti anak di bawah umur 21 tahun tidak boleh untuk membeli minuman keras, tetapi di atas 21 tahun boleh minum minuman keras. Untuk membeli minuman keras. Terima kasih. Saya melihat bahwa kegiatan diskusi publik kali ini merupakan kebutuhan yang selama ini juga mahasiswa perlukan, sehingga kita membicarakan rancangan undang-undang minuman beralkohol itu dari pendekatan akademik atau pendekatan ilmiah. Nah, oleh karena itu saya tidak khawatir, saya tidak lagi berpikir panjang untuk mempersilahkan penyelenggara diskusi publik ini yang kebetulan bertema tentang sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat kita menyangkut minuman keras. Karena sekali lagi saya melihat ini bagian dari proses pembelajaran kepada mahasiswa, terutama di dalam memperluas wawasan atau cakrawala pandang mereka di dalam memahami persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekali lagi saya tidak punya alasan untuk menolak atau tidak setuju dengan tema yang diusung oleh penyelenggara mengenai kajian terhadap draft atau rancangan undang-undang minuman beralkohol itu, karena kita sekarang ini berada di sebuah forum yang menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah yang di dalamnya akan kita usahakan menemukan kebenaran yang bersifat ilmiah juga tentu saja, atau yang bersifat objektif. Untuk itu pengetahuan atau kebenaran yang bersifat objektif ini bisa mengantarkan masyarakat untuk memahami betul persoalan yang sedang dia hadapi, yaitu yang terkait dengan minuman keras, dan kemudian bisa menemukan alternatif atau solusi jalan keluar terhadap masalah yang muncul terkait dengan minuman keras itu. Sama sekali tidak ada tujuan yang bersifat politis, apalagi bersifat tendensius di dalam mendukung sebuah policy atau kebijakan pemerintah, atau sebaliknya menolak kebijakan pemerintah.
tetapi kita berada di tengah-tengah itu untuk sekedar mengungkap kebenaran dari persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa kita. Begitu saja saya kira. Terima kasih. Sebenarnya kami dari forum petani dan produsen minuman berfermentasi itu mengharapkan bukannya pelarangan, artinya pelarangan atau pembatasan baik dalam bentuk RUU atau undang-undang yang sedang dirancang sekarang atau perda-perda yang berada di daerah. Tetapi kami dari petani minuman berfermentasi sendiri itu mengharapkan itu ada edukasi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu turut hadir di petani tradisional yang notabene adalah sudah membudidaya dan minuman ini sudah menjadi warisan kuliner di negara kita. Itu bukan pengaturan atau pelarangan yang dibutuhkan, tetapi adalah edukasi atau pendidikan. Bagaimana melakukan edukasi terhadap para petani tua atau petani arak ini untuk membuat arak yang modern, atau bagaimana memfermentasikan bahan-bahan tradisionalnya secara higienis, bagaimana pengemasannya, bagaimana pendistribusian secara modern. Itu dari petani harapannya seperti itu. Jadi ada negara hadir untuk membantu mereka yang selama ini secara tradisional ya menggantungkan hidup dari situ. Nah, untuk penikmatnya sendiri minuman beralkohol atau arak atau tua ini, harapan kami juga menjadi orang yang menikmati arak atau tua ini sangat bertanggung jawab ketika dia mengkonsumsi alkohol. Misalkan mereka tahu batas toleransi tubuh untuk mengkonsumsi alkohol seperti apa, dan bagaimana etika orang ketika minum minuman beralkohol, tidak boleh mengemudi, menjaga emosi, menjaga keseimbangan, dan berhenti ketika tubuh sudah tidak mentolerir minuman yang beralkohol. Dan di tataran penjual sendiri, penjualan katakan seperti bar atau yang tradisional seperti warung-warung penjual minuman beralkohol, itu kami harapkan juga teredukasi. Mereka mengerti juga batasan-batasan konsumennya itu seperti apa. Kayak di negara modern itu kan semua dari produsen, penjual, sampai dengan konsumennya itu kan sudah teredukasi. Ketika bartender, penyaji atau ibu-ibu yang membawa minuman tradisional, memberikan minuman kepada konsumennya, mengetahui batasan-batasan toleransi seseorang itu menerima minuman beralkohol. Ya kalau sudah dilihat sudah terlampau di luar batas toleransi tubuh, mereka juga mengerti tidak memaksakan untuk menjual untuk kepentingan laba juga. Jadi dari tataran petani, penjual, produsennya sendiri sampai penikmatannya itu kami harapkan itu bukan pelarangan tapi edukasi seperti itu. Dan kami meyakini kalau sudah teredukasi, hal-hal yang dianggap negatif dalam RUU rancangan minol itu akan terdegradasi, akan hilang sendiri, karena budaya-budaya minum di daerah-daerah ini kan juga tidak menimbulkan korban jiwa, kecuali mereka mengkonsumsi oplosan yang tidak jelas yang berada di peredaran gelap. Nah, kami menghindari hal itu. Petani ini menghindari bahwa minuman berfermentasi atau minuman tradisional disamaratakan dengan minuman oplosan yang dibuat secara ilegal, dibuat secara tersembunyi, terselubung, dan menimbulkan korban jiwa. Tapi di tataran minuman tradisional seperti arak dan tua sampai saat ini kan tidak ada korban jiwa yang jatuh. Nah, kami berharap itu tidak disamaratakan. Jadi kalau minuman oplosan itu yang selama ini merugikan korban jiwa, itu ya wajar-wajar saja pemerintah mengkhawatirkan hal itu. Tapi kan kalau untuk minuman tradisional ini selama ini kan tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, itulah harapan kami dari petani-petani tradisional yang membuat minuman berfermentasi, baik dari beras, baik dari nira, kelapa, atau yang biasa kita kenal siwalan. Nah, itu Mas. Iya, itu Saya Loce dari Lembaga Studi Hemat Yogyakarta. Ya, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena saya juga dari timur. Di tempat saya juga ada namanya budaya untuk kalau setiap ada pernikahan itu ada minum alkohol.
Tetapi di tempat saya itu seperti tadi disampaikan juga, jadi kalau memang dari Freedom Society sendiri, harapan saya kalau bisa jangan cuma di Pulau Jawa, kalau bisa keluar ke kampus-kampus yang berdomisili seperti di NTT, di Manado, di Papua, bahkan di Maluku dan Maluku Utara. Mungkin seperti itu dari saya, semangat terus, dan semoga caranya berlanjut terus. Terima kasih. Bagi saya untuk mahasiswa UIN ini adalah sebuah hasanah baru karena di UIN membahas tentang alkohol biasanya dianggap miring. Jadi berbahagialah kawan-kawan yang bisa hadir dan ikut berpartisipasi dalam diskusi ini karena mereka di tengah kemiringan mereka akan menuju kesalahan-kesalahan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat beragam di Indonesia. Terima kasih. Dah, makasih Mas. Ya, RUU larangan minuman beralkohol ini saya kira akan memasung hak-hak sipil masyarakat. Dalam hal ini hak sipil itu seperti itu adalah hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Jadi kalau RUU ini kemudian menjadi undang-undang dan kita sudah tahu pada beberapa pasalnya, pasal 5, 6, dan 7, dilarang memproduksi, dilarang mendistribusi, dan dilarang mengkonsumsi, maka para produsen baik tradisional ataupun yang industri besar minuman beralkohol itu tidak akan bisa berproduksi. Kemudian kalau produksinya tidak ada, distributor juga tidak ada, jadi perekonomian orang-orang ini menjadi dihambat oleh undang-undang ini dan itu adalah pelanggaran hak asasi. Padahal negara harusnya memberi kesempatan warga negara untuk berekonomi secara baik. Kemudian konsumen minuman beralkohol juga menjadi tidak bisa mengkonsumsi lagi karena undang-undang ini melarang mereka mengkonsumsi, mengkriminalkan mereka yang mengkonsumsi minuman alkohol di atas 1%. Ya, jadi undang-undang ini menurut saya itu adalah bentuk pelanggaran negara terhadap hak asasi warga negara. Nah, saya kira rangkaian regulasi dan upaya untuk mengatur peredaran, produksi, dan kemudian konsumsi miras selama ini memang semakin bisa kita baca bahwa lama-kelamaan aturan itu semakin ketat dan boleh jadi ada desakan kuat untuk menjadi semacam sesuatu yang terlarang atau dilarang oleh pemerintah dan negara. Saya kira ini sesuatu yang saya kira keliru, cara berpikir yang saya kira tidak bisa dibenarkan karena bagaimanapun tidak semua alkohol itu bisa dikategorikan katakanlah selamanya menjadi negatif. Ada aspek-aspek positif juga. Positif itu tentu saja menyangkut masalah-masalah yang paling individual, misalnya kesehatan, sampai yang paling publik, yakni aspek ekonomi yang harus kita tonjolkan di situ. Nah, undang-undang terakhir tahun 2015 semakin memberi saran kita bahwa masuknya pandangan bahwa alkohol atau minuman keras itu dilarang semata-mata karena haram. Padahal banyak sekali aspek yang itu harus kita perhitungkan. Pertama misalnya dalam undang-undang tidak boleh ada kosakata atau kalimat yang kira-kira bias menyangkut kepercayaan tertentu. Sebab tidak semua agama mempercayai bahwa itu halal atau haram. Itu menjadi minuman yang terlalu biasa dalam aspek kebudayaan masyarakat kita. Ada yang membolehkannya, ada yang tidak. Nah, yang perlu kita atur adalah
soal-soal menyangkut pengawasan distribusi. Disitulah sebenarnya dalam pengawasan itu kita bisa menghindarkan diri dari aspek negatif minuman beralkohol. Tapi kita tidak mengabaikan aspek positifnya juga, karena ini menyangkut spektrum luas dari kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Maka minuman beralkohol semestinya menjadi bagian yang paling awal diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi pelarangan secara total. Nah, sequence undang-undang yang selama ini kita lihat ada mengarah ke sana, itu sangat buruk, tidak bisa dibenarkan. Nah, semata-mata karena pelarangan justru mempunyai efek negatif, yakni munculnya pasar gelap. Itu hukum umum dari sebuah kegiatan masyarakat yang jika semuanya dilarang, justru aktivitas yang liar itulah yang sebenarnya mempunyai efek-efek negatif yang secara ini bisa kita rasakan sekarang. Misalnya adalah munculnya peredaran minuman keras yang bersifat oplosan, menjadi industri rumah tangga, tidak bisa dikontrol. Orang tidak bisa intervensi untuk melihat bagaimana produksi itu dilakukan. Tidak ada pengawasan, tidak ada keuntungan buat negara karena dia terbebas dari pajak dan seterusnya. Pasar gelap dari problem minuman keras yang cenderung dilarang itulah yang sebenarnya harus kita atasi. Nah, paling aman adalah semacam sebuah pengaturan yang berorientasi pada pengawasan baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya saja dibiarkan untuk dijual di entah supermarket, terjual, tapi dia harus dipastikan bahwa dia bisa mengontrol bahwa orang tertentu yang bisa mengkonsumsinya, misalnya dari segi usia, dari segi agama, dan seterusnya. Disitulah sebenarnya kita bisa melakukan penataan ulang kelembagaan pengawasan minuman keras itu. Sebenarnya ini sangat bagus sekali ya, terutama bagi kita kalangan muda, karena kita sangat minim sekali tentang alkohol, rokok, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya alkohol ini kan sudah melekat di Indonesia, bahkan dunia juga. Permasalahan lainnya seperti rokok dan narkoba itu sendiri. Nah, alkohol ini kan istilahnya seperti apa ya? Seperti teman-teman tadi disampaikan bahwa di acara apapun biasanya ada alkohol. Entah itu yang kecil sampai besar, entah itu yang desa sampai kota, entah itu alkohol yang mahal maupun yang oplosan tadi. Nah, seringnya masyarakat dengan minuman oplosan yang murahan, dengan minuman alkohol yang murahan itu kurang memuaskan, sehingga bisa dijadikan tambahi dengan beberapa yang tadi disampaikan seperti autan dan sebagainya. Itu karena kekurangan tidak pahaman masyarakat mengenai minuman beralkohol yang baik itu gimana, yang buruk itu gimana, yang dapat menghancurkan, yang dapat nilai itu seperti apa, mereka belum mengetahui. Nah, itu sangat minim sekali di masyarakat kita. Makasih. Tanggapannya, satu, ini adalah merupakan edukasi buat kita, buat mahasiswa, karena ternyata di balik minuman alkohol itu ada sisi-sisi yang lain yang sebetulnya patut untuk disosialisasikan untuk kita. Salah satunya sisi ekonomi, itu juga patut untuk diangkat, dan ini sangat mengedukasi untuk mahasiswa terutama. Jadi pertama, seminar ini tentu memberikan edukasi bagi mahasiswa khususnya, jadi lebih tahu mendalam apa maksud dari RUU Miras ini, latar belakangnya apa. Kemudian jangan sampai RUU yang nantinya menjadi undang-undang, kalau sifatnya undang-undang itu kan mengikat karena menjadi dasar hukum bernegara. Jangan sampai karena ada undang-undang ini justru banyak masyarakat Indonesia yang nantinya dirugikan. Jadi harusnya dikaji lebih mendalam bagaimana hukum itu bisa memfasilitasi bagaimana tatanan masyarakat itu tetap terjaga, kondisi sosialnya bisa lebih baik, dan jangan sampai ada yang dirugikan, kemudian ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan dari peraturan undang-undang tentang minuman keras ini.
Terima kasih. Ya udah Mas gitu.